Mata awhashaka min khalqihi fa'alam annahu yuridu ayyatahalaka babal unsi bih. Mata atlaqa lisanaka bitalab fa'alam annahu yuridu ayyutiyaka. Kata Imam Ibn Athaillah, sebaik-baik waktumu adalah waktu yang kau bisa menyaksikan kehinaan dirimu. Sebaik-baik waktumu adalah waktu saat kau bisa menyaksikan kehinaan dirimu, dan saat kau betul-betul bisa menyaksikan kelemahan. Berarti waktu kapan? Waktu urudul faqah, waktu kita belangsa. Karena kalau lagi nggak belangsa, mas susah ngelihat lemahnya diri, ngelihat hinanya diri, gitu. Waktu dijauhin sama teman-teman. Nah, biasanya kan kalau lagi belangsak mah gak ada yang mudah. Kalau kita lagi makmur, lagi jaya, lagi kaya, lagi sehat, nah kerabat jauh juga jadi dekat. Aku saudara, saya kan sepupu keponakan daripada besan Mindo Muhammad. Ya. Sehingga kata Amirul Mukminin Sayyidina Ali ketika ditanya oleh para sahabatnya, siapa saja temanmu? Oh jangan sekarang nanyanya. Kalau sekarang mas saya lagi jadi khalifah. Semua orang ngaku teman saya, saudara saya. Ntar nunggu dipecat dulu, nunggu lengser. Kalau udah lengser nggak ada yang mau ngaku. Mantan anak buah kepercayaan juga mendadak jadi pura-pura tidak kenal. Pak Harto waktu zaman jayanya semua orang merasa seperti saudaranya, seperti teman. Jalannya jadi angker, jalan cendana. Begitu Pak Harto turun, Harmoko nggak mau kenal. Padahal orang kepercayaan, istilahnya begitu. Jadi jangan tanya sekarang, kata Sayyidina Ali, ntar nunggu saya udah gak punya apa-apa baru kamu datang lagi tanya berapa banyak sahabat saya. Nah itu bisa dihitung tuh ya. Jadi kalau mau tanya siapa jemaah Kamilah, tunggu guru meninggal dulu, nanti baru ketahuan siapa jemaah Kamilah. Siapa jemaah Arafah, ya tunggu Haji Rohim meninggal, nanti baru ketahuan siapa jemaah Arafah. Artinya begitulah lumrah kehidupan itu. Ya, Cikeas itu sekarang keangker lagi. Suatu ketika saya itu punya duit $100 mau ditukar. Saya jalan sama Pak Yadi, kebetulan waktu itu Pak Yadi punya duit sisa $100 dan kredit. Itu saya nyari sepanjang jalan Cibubur, nggak nemu yang biasanya banyak itu. Cuma nemu satu di dekat Cibubur Jackson. Padahal ketika PSB jadi presiden itu sepanjang jalan Cikeas itu ada 10 money changer. Mendadak hilang. Karena orang dulu kalau sekarang itu kalau suap penyuap itu bukan pakai rupiah, pakai dolar, pakai rupiah mah ribet bawahnya. Maka untuk memfasilitasinya udah money changer banyak nongkrong di mana begitu. Oh, kalau lagi berkuasa, tapi begitu nggak berkuasa, adalah. Kalau kita lagi punya duit, mau mepet semua. Kalau kita lagi sehat, mepet semua. Nah, sebaik-baik waktumu, kata Imam Ibn Athaillah, adalah waktu saat engkau melihat kehinaan dirimu dan ketidakmampuan. Sehingga pada saat kehinaan diri terlihat, maka keagungan Allah nampak. Saat ketidakmampuan diri kelihatan, maka kemahebatan dan kekuasaan Allah terlihat. Tapi kalau kita sedang kuat, sedang berkuasa, sedang punya duit, itu susah untuk bisa melihat kehebatan Allah, keagungan Allah. Kenapa? Karena masih kehinaan hebatnya diri. Oleh karena itu, kadang sehat dibuat sakit supaya tetap kelihatan.
Kadang lagi punya duit dibuat bangkrut, dan bagi Allah mah itu nggak ada asbab. Oh dulu mah ada Kakanda Haji Rohim maka perusahaan maju, nggak ada urusan. Banyak perusahaan lain maju ditinggal oleh generasi pertama. Persoalannya bukan di situnya. Allah itu sedang menguji kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sedang memperlakukan kita, gitu. Ada orang kehilangan rumah, dan kehilangan kesehatan, kehilangan rumah, kehilangan macam-macam, tapi kemudian ketemu Allah, jadi ke masjid, jadi zikir, jadi sholat, maka kehilangan seluruh benda-benda dunia itu jadi tidak ada artinya dibandingkan dengan kemudian dia menjumpai Allah. Kan kalau perlu bangkrut mah nggak bisa, terhalang, dia terhijab, merasa saya kaya, merasa saya mampu. Ya, pensiunan jenderal itu boleh pada ke masjid karena kalau udah pensiun omongan udah nggak sakti lagi, parkir udah repot nyari, kemana-mana nggak ada yang ngawal. Kalau ke masjid paling tidak masih ada yang ngewongke gitu, masih ada yang mengorangkan. Masya Allah, Pak sebelah sini moga, masih ono sing minarake. Karena kan kita harus menempatkan orang sesuai dengan kedudukannya. Anzilun nasa manazilahu, tempatkan orang sesuai dengan kedudukannya. Orang yang harus disayang itu kan Nabi ada 3 kelompok. Salah satunya itu azizah qaumin dallah, orang yang dulunya mulia secara hina, dulunya pejabat sekarang jadi rakyat biasa. Itu harus diwongke, kata Nabi, itu harus diorangkan. Dia biasa kesana kemarin dikawal, kesana kemarin dihormati, tetap harus diorangkan. Walaniyin pada orang yang tadinya kaya, saya miskin, itu harus diorangkan. Sebab penampilannya masih kayak bos baik. Mantan lurah itu kalau nyelok hansip masih kayak lurah dinas. Sip. Kata si hansip, emang sip. Seleren 20 tahun jadi lurah sih sip. Tapi kan perilakunya itu masih kayak begitu. Perilakunya masih kayak begitu. Nah, dalam konteks ketika kita pengen merasakan kebesaran Allah, kehebatan Allah, keagungan Allah, memang kadang harus dipreteli dulu. Sebetulnya tidak harus nunggu dipreteli, tapi umumnya orang harus dipreteli dulu. Kalau belum dipreteli itu masih terasa baik. Orang sekali Nabi Ibrahim aja harus dibakar dulu. Harus dibakar dulu. Padahal Nabi Ibrahim kan orang berkelas, orang keren, kekasih Allah. Tapi kan proses untuk menjadi kekasih Allah itu pakai main bakar dulu. Sehingga nanti pada kalimat berikutnya kata Ibnu Athaillah, "Mata aw hasyaka min khalqihi fa'lam annahu yuridu ayyattalaka babakun sibihi." Ketika makhluk menjauh darimu, sebetulnya Allah lagi mau membukakan pintu kemesraan denganmu. Saya ulangi ya. Ketika makhluk itu menjauh dari kamu, wahsyah itu kayak wuhush, kayak binatang yang lari gitu, menjauh dari kita, terus ngatur, semua menjauh, pura-pura gak kenal, konco di telepon itu gak ngangkat, mantan supplier itu loh, bolak-balik DWA gak jawab, itu artinya makhluk lagi menjauh. Semua dulu minta diundang datang ke sini karena diikrar, sekarang diundang pun belum tentu datang. Percaya sama saya, akan ada periode begitu dan akan dirasakan oleh semua orang. Itu namanya apa? Mata Allah syakka dan khalqi. Ketika Allah membuat semua makhluk kabur dari kamu, menjauh dari kamu, itu maknanya pintu kemesraan Allah sedang dibuka untukmu. Mepeto sama Allah, terkental sama Allah, pegang tasbih sampai kebur, mumpung orang lagi jauh. Kalau kita utang sudah selesai, siapa yang mau dekat? Yang datang tinggal debt collector. Hilangkan semua itu dari
dari hati. Pecahkan mata. Pecahkan pepet Allah. Allah nggak mungkin kecewakan sampean. Jangan terus ribut. Ini dulu sudah. Sudah hilangkan semua la ilaha illallah. Hadirin ini tuh mati. Gak usah lagi dibayangkan hidup. Seluruh relasi dia berputus. Anggap aja kita usaha mulai tanpa ada setetes pun yang dari dia. Baru tuh Allah tolong nanti. Selama hati kita masih iki kolor aja arwahim iki, gak bakalan dibantu sampai sama Allah. Wong sampai la ilaha illallahnya gak murni. Wong sekarang mati itu di jati kosan, si nempel lagi di hati. Mono model itu. Motor keras, ya memang begitu. Jadi ketika makhluk menjauh dari kita itu tuh kesempatan. Jadi kiai rapati payu, orang lain banyak undang-undang ke sana kemari. Kita mau ngundang depan rumah, kuat ngundang kita. Tuh benar begitu itu mesti dialami. Imam Ghazali itu namanya di Indonesia mah harum. Di kampungnya nggak ada sing reken. Percaya nggak aku? Di kampung kelahirannya itu gak masih reken. Meninggal mau dikubur di situ nggak boleh sama orang kampungnya. Coba kalau Imam Ghazali hidup hari ini meninggal minta dikubur di Indonesia, rebutan Pak. Bisa gegeran minta Pak. Artinya kenapa kok harus ngalami gitu? Karena Allah mau bukakan pintu kemesraan dengannya. Cuma mereka ulama, mereka tahu kapan harus mesra. Mereka tahu isyarat ini. Kita kadang gak punya apa-apa, masih belum ke Allah juga. Masih ya makhluk, coba masih ada ini, coba si fulan bisa ditelepon, coba si ini bisa, coba si itu. Wis nafikan semua yang begitu itu. Sekarang yang begitu itu sudah. Orang bangkrut lama naik lagi itu karena gagal bangkrutnya, gagal balik sama Allah. Masih tetap aja terjebak dengan kejayaan masa lalu. Coba naik ini, coba naik mono, coba naik ini, coba naik mono. Tuhan, Allah itu salah satu kemampuan Allah itu ijad, dan mengadakan, mentiadakan. Wis, gak usah mikir bahwa ada modalnya. Karena Allah sanggup ngasih tanpa modal. Dari tidak ada jadi ada aja Allah tuh sanggup. Orang sanggup mikir modal. Emang modal sampai jadi makhluk itu apa? Gak ada. Emang modal bumi jadi bumi, langit jadi langit apa? Enggak ada. Allah berkehendak ada, jadi ada. Jadi gak usah mikir, coba ada modal. Modalmu Allah. Memang kalau ada jeduk-jeduk itu begitu kalau ngaji begitu. Modal kita siapa? Allah. Karena makhluk dalari semua sekalian nanti tos-tosan. Anggap aja nggak ada makhluk ini sama sekali. Sekali lagi, ketika Allah membuat makhluk kabur darimu, itu tandanya Allah sedang membukakan pintu kemesraannya untukmu. Sing liyane wis banting pintu kabeh jebret. Itu buktinya. Telepon gak diangkat, WA gak dibalas. Kita datangi pura-pura hilang. Pak Haji ada. Oh maaf mas, udah janjian belum? Waduh, Pak Hajinya udah ke Karawang. Padahal dulu itu 24 jam kalau kita mau datang zamannya. Anggap masa-masa itu udah hilang sudah. Kita menghadapi masa yang baru, keadaan yang baru. Kalau enggak nanti kita menyalahkan makhluk. Kalau enggak ini gara-gara si kan wes tamas, gak orang sih gara-gara itu. Memang Allah lagi buat kondisinya semuanya begitu dan kita mepet sama Allah. Apalah artinya kita usaha maju kalau kemudian kita gak dekat sama Allah? Apalah artinya usaha kemudian dicabut
oleh Allah. Kalau dengan itu kemudian kita makin mesra dengan siapa? Dengan Allah. Wong si fakir difakirno supaya cinta be Allah, si sugih disugihna karep be Allah supaya cinta be Allah. Itu kan tujuannya sama-sama Allah aja. Iya, tapi gara-gara begini ini kita kemudian akhirnya mau tidak mau apa-apa kudu minta. Lu mana gua alhamdulillah. Mata Allah lisanak bitolak fa'lamannahu yuridu ayyutiyaka. Kapan lidahmu menjadi gampang untuk minta, itu tandanya Allah mau ngasih. Tandanya Allah mau ngasih. Kalau dulu kan nggak perlu minta, rasa-rasanya kita udah serba kecukupan. Sekarang Masya Allah udah minta-minta kok, itu tandanya Allah mau ngasih. Minta itu tandanya Allah mau ngasih. Kalau lidah kita itu kemudian jadi lancar meminta, itu tandanya Allah mau ngasih. Minta-minta, udah minta sama Allah, jalur-jalur sama Allah. Ya Allah, dulu mah kalau sekedar naraktir 10 orang maka perlu mikir. Sekarang sekedar mau naraktir 2 orang aja minta-minta sama Allah. Minta sama siapa? Sama Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itlaqul lisan bitolak wa ayil an muqdatas sumti allati awjabahu al-istighna bil ahyan. Kalau lidah kita itu gampang berdoa kepada Allah, mudah minta kepada Allah, itu tandanya keterikatan kita sama makhluk udah mulai hilang. Kenapa orang jarang doa? Si anak makhluk yang diharapkan. Nanti juga ada dari sini, nanti ada dari sana. Sabar lah doa. Saya kadang mikir kalau ketika tidak, oh iya, ada terus itu memang itu lidah. Guru kemarin ini ditunggu sampai Desember gak cair-cair. Sampai Desember dulu gak cair. Ada rumah mau dijual dulu 200 juta 600 meter. Mantan orang kaya, rumahnya bagus banget, gak punya. Pas punya duit mau dibalikin datang ke sana, rupanya udah dijual ke orang. Saya bilang sama orang itu, Ji, kalau semua keinginanmu terkabul, berhenti kau berdoa. Makanya kadang gak dikabul supaya doanya gak lereng. Terus nikmati saat kemesraan itu, nikmati. Ada kalanya, Mak. Entah kalau sebab bisa macam-macam, kita difitnah ini, kita difitnah itu, orang curiga ini, curiga itu, sehingga kemudian kalau kita kiai, gak ada yang mondam, gak ada yang ini, gak ada yang itu. Sebabnya bisa macam-macam, tapi hakikatnya Allah sedang menutup pintu makhluk dari kita dan membukakan pintu kemesraan kita dengannya. Sebabnya bisa macam-macam. Siapa yang tahu orang yang sedang dihujat oleh seluruh dunia dan kemudian dia dipenjara, istrinya kabur, anaknya mati, keluarganya berantakan, duitnya habis. Tiba-tiba dia menemukan Allah dalam situasi kayak begitu. Ada kisah yang saya ceritakan dari bulan lalu, yang menceritakan kepada saya anak buahnya. Dia bilang, guru, Jamaah itu mau tugas di mana saja, katanya daerah basah di kepolisian dapat baik. Orang mau kudu setor ini setor itu untuk dapat uang, dia dapat baik. Jadi duitnya banyak, sampai 2 peti besi duitnya dan dolar semua. Itu kebayang berapa M itu. Sampai suatu ketika dia kepengen pensiun di Bintang 2 menjadi Kapolda di salah satu wilayah strategis. Sowan dia sama atasannya, 2 peti besi diserahkan sak peti-petinya duit itu. Tukernya apa? Dia menjabat Kapolda di salah satu daerah. Besoknya mau keluar sprintnya, keluar bukan sama dia. Padahal dia sudah persembahkan 2 peti besi isinya dolar. Gimana? Bukan dia di telegram Kapolri, bukan dia yang jadi Kapolri daerah itu. Jadi kejadian beberapa bulan yang lalu, 2022. Wah, sih.
Suatu ketika jumpa sama saya katanya dalam sebuah perjalanan, ketemu di bandara. Ini orang masih dinas saudara. Terus dia cerita curhat tentang kejadian yang tadi tuh, dia curhat ini. Oh gitu mana? Besoknya aku lihat tidak ada namaku pada 2 peti besi hasil mengumpulkan dari mulai AKP. Habis. Barulah di situ aku tahu bahwa Tuhan itu ada. Allahu Akbar. Barulah di situ aku tahu bahwa Tuhan itu ada. Ini rencana udah 100% matang, tapi ternyata ada rencananya siapa? Terus kata yang cerita sama saya, ini orang Kristen baru nyadar kalau ada Tuhan setelah keinginannya tidak semuanya tercapai. Yang awal tercapai semua tercapai, yang awal-awal itu semua tercapai mulus sampai nyandang bintang 2. Begitu di bintang 2 ada keinginan dia yang gagal. Baru gua tahu Tuhan ada. Kan poinnya sebetulnya itu. Nah ini kebetulan dia orang kafir, tapi poinnya manusia mah begitu. Jadi kadang harus dipreteli dulu, ben mentok, baru kemudian kita nyadar, barulah doa. Begitu lidah kita dilancarkan untuk berdoa, itu pertanda bahwa Allah sudah mempersiapkan ijabahnya, mempersiapkan pemberiannya. Kalau dalam makalah yang lain, lek ngadu disi-disian antara doa sama ijabah, ya duluan ijabah. Doamu itu kemudian, karena kamu itu makhluk baru datang kemudian. Ijabah Allah itu sudah sejak ada di azalinya. Jadi ijabah sama doa duluan mana? Ijabah. Jangan keliru. Kamu berdoa baru sekarang, umurmu baru 30 tahun, hidupmu baru 30 tahun. Ijabah Allah sudah ada sejak di azali. Betul. Jadi duluan mana doamu dengan ijabah Allah? Duluan ijabah, duluan kabulnya. Maka nggak usah kepedean aku berdoa dan dikabulkan. Oh ijabahnya udah disiapkan sebelum doamu dipanjatkan. Apa? Itu kata Ibnu Taimiyah. Bagaimana mungkin doamu yang datang kemudian menjadi sebab atas ijabah yang sudah datang duluan? Ayo, bagaimana mungkin doamu yang baru datang kemudian menjadi sebab atas ijabah yang sudah disiapkan oleh Allah duluan? Jadi jangan sok kegeeran, doaku dikabulkan. Jangan GR merasa doa dikabulkan. Memang wis kabul kok, saat turunnya sampai doa terus disiapkan pengabulannya. Saya suka kasih contoh. Ada perusahaan yang bilang begini, Pak Ustadz punya pesantren, loh kita kan ada CSR, Pak Ustadz bikin proposal lah. Untuk apa aja, untuk usaha santri, mau untuk ini itu. Bikin proposal ya, iya. Gimana bikin? Oh, udah nanti saya ajari syaratnya apa segala macam. Terus bikin aja. Mana duluan proposal sama kesiapan dana? Terus duluan kesiapan dana kok. Oh kita dikongkon kayak proposal disuruh. Dananya isi. Apa proposal kemudian menjadi sebab atas turunnya dana? Sama sekali enggak, udah dananya siap. Sampai sih kurang cerdas. Atau bahasa lainnya itu dongok. Mesti siap. Jadi Allah itu sudah menyiapkan pemberiannya, sudah menyiapkan ijabahnya. Tapi ini orang gak doa-doa juga. Situ terus mentok doanya. Iya belum doa juga. Belum mentok. Artinya standar doa kita itu belum sampai pada tingkat yang diinginkan Allah. Ya Allah, hatinya si nyantol beliani. Kali datang dari Wetan, kali datang dari Kulon, kali datang dari... Anggap aja orang yang ada di Kulon itu hilang sakulon-kulonnya. Anggap aja orang dari Wetannya konon akan janji ini, PHP itu hilang sak wetan-wetannya. Jadi kalau kamu ditanya, Ciko nanti, pokoknya aku nanti saya gak ngerti. Gak mulai tak, Kulon wis hilang.
wetan wis ilang, kidul wis ilang sak kidule, ngalor wis ilang sak lore. Sing ono kali aku kalau doaku mbek Allah. Nah, kalau sudah begitu anggap aja orang yang dari timur itu hilang sak timur-timurnya sehingga tidak akan ada lagi harapan. Anggap aja wetan itu hilang sak wetan-wetannya sehingga tidak ada lagi harapan terhadap yang datang dari wetan. Anggap utara sama selatan juga hilang sak utaranya, hilang sak selatannya. Begitu sudah kita tiadakan semua, disitulah kemudian kono kan cuma ngaku aku kan. Wis tak beres no. Sekejap kok. Sekejap tak pakai lama. Nanti malah kok cepet. Saya nggak usah dicepat no, terus di lama-lama sebab kalau terlalu cepat hilangnya nanti berhenti tahajudnya dia. Kalau cepat selesai masalahnya nanti zikirnya boleh berkurang, jadi agak kasih tempo agak dilama-lamain gitu ya. Allahu Akbar walillahilhamd. Hukiya an At-Ta'silmi radhiyallahu anhu annahu baqiya sab'ata ayamin lam yaduk syai'an min at-ta'am wa lam yaqdir 'ala syai'. Fasurra qalbuhu bidzalik. Kalau orang dulu gitu. Ada ulama waliullah namanya At-Ta'silmi radhiyallahu taala anhu. Beliau itu 7 hari 7 malam gak icipi makanan bisa. Lagi ngeblek. Belas gak ono panganan. Cara kita orang bisa mabuk, bisa ngatur, bisa kembali. Kita mau belum makan siang aja murid semua di WA. Ini 7 hari lam yaduk syai'an min at-ta'am. Sedikit pun gak makan apa-apa, gak ketemu apa-apa. Gak ketemu apa. Walam yaktir ala syai', karena manusia gak makan apa-apa ya gak kuat apa-apa, gak bisa apa-apa. Istilah kita gerakan telunjuk wis gak kuat. Sejenis ngomong apa? Manusia. Walam yaktir ala syai'. Tapi apa yang dia alami? Fasurra qalbuhu bidzalika ghayatas surur. Dia hatinya itu gembira banget. Kenapa? Karena sedang merasakan lemah dan hinanya diri dan tidak mampunya diri, sehingga dalam ketidakberdayaan itu dia merasakan gerak takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Iki kelasnya beliau, kelasnya kita ya makan. Kelasnya kita apa? Ya makan sih. Saya sampai kan melihat Kiai Musa kayak ngelihat ban truk udah kayak donat. Ngelihat ban truk udah kayak donat. Mau memberhentikan tukang siomay, tukang apa ke ono cuy. Masa iya ngutang ke warteg loh, kata orang apa? Kiai utangan nang warteg, lali bayar bisa. Wong kau ya Haji Rohmana nanti Haji Mansuri lah. Bapak Ozan yang biasa berkata itu lah tadi ngomong sama siapa? Ya sudahlah kalau kita masuknya usah kemudian kayak ngikutin ngutang ngebuat kayak bisa dipercaya. Kecuali kalau kita mau memilih jalan sunyi, jalannya para salikin, jalan yang nggak umum dilewati orang. Umumnya orang nggak lapar yang mana? Ini memang sedang menempuh jalan lapar tidak mencari makanan. Kita mah nggak lapar juga nyari. Ntar makan siang di mana ya? Itu baru sarapan utuh, udah mikir makan siang di mana? Kan artinya apa? Nggak lapar aja udah mempersiapkan makanan. Karena kita menempuh jalan yang umum. Kalau kita ngaji hikam, ngaji tasawuf, kita menempuh jalan yang tidak umum. Orang lain dipecat sedih, kita dipecat alhamdulillah. Ini kalau halangan lagi kalau mau ngaji. Biasanya ono sapsip. Sekarang tinggal sup itu pengajian. Nah itu jalannya nggak umum, jalannya para salikin. Jadi dipecat malah gembira. Orang lain dipecat sedih, dia syukuran. Ayo deh kita makan nih, rezeki terakhir nih, gaji terakhir dari pabrik nih, mana.
Dalam rangka apa? Masih syukuran. Loh kok iso syukuran sampai udah di PHK kok syukuran? Ya selama ini gaji kita, makan kita, rezeki kita lewat pabrik. Begitu dipecat pabrik, biasanya itu lewat perantaraan pabrik. Saya ini dipecat, berarti kan mau langsung dari Allah nih urusannya datang. Ada yang beda. Itu kayaknya kalau jemaah Arafah begitu modelnya. Ini berarti urusannya mau langsung dari Allah nih, nggak lewat pabrik lagi. Makanya syukuran. Selama ini kan kau sering bilang, Mas kapan sih liburnya? Ini alhamdulillah libur terus nih. Selama ini kau selalu bilang, Mas gantian sama Mas tahun lalu aku, tahun sebelumnya aku yang ngambil rapor. Buat tahun ini sekarang nggak usah rapor, nungguin nganter tiap hari aku bisa. Alhamdulillah. Sekira-kira kalau punya menantu kayak begitu ya di suatu misalkan. Jangkut, mantu capopo sampai nih mau dipecat malah syukuran itu berdua besan diundang semua. Dalam rangka apa tuh nak? Wong akeh kok nggak punya bayi, khitanan situ ruwaya. Lu dalam rangka apa? Syukuran dipecat pabrik bah. Kata mertua sama istri. Tuh, suami mah boleh ngaji kemana? Ngaji gurunya sopo, gurunya siapa? Boy sih suka sorban, nanti itu gurunya. Wah, guru. Ayo. Lah kita ini la ilaha illallah konon dari dulu, tapi buat percaya bahwa rezeki akan dihandle Allah langsung aja susahnya minta ampun kan. Padahal ya rozak, tapi ya rozak itu harus kebayang. Amplop tuh kok kene samono, amplop tuh kok kene samono. Kalau ya rozak, enggak ya rozak. Katanya kalau Mbah Maimun itu kalau beliau lagi ngajar santri, itu suka bilang begini, ini ngajar santri ini buat ngibarati ceramah. Buat ngibarati apa? Ceramah. Kenapa? Karena kalau ngajar santri kan kalau sing bayar. Ceramah kan sing bayar. Gimana yang namanya ceramah dibayar, ngajar berbayar itu ya enggak 100% ikhlasnya. Maka ngajarkan santri itu kudu sergap, karena ngajar santri mah kan udah nakal, kentutan, ngantuan. Ya gak ngerti, gak bisa. Jadi katanya ini buat ngibarati ceramah-ceramah itu. Ya bukan berarti ceramah harus berhenti ya. Kita kan manusia, bener gak? Oh kita manusia. Manusia. Imam Syafi'i aja terima hadiah. Mana Syafi'i? Syekhul Islam terima hadiah. Mana Syekh? Itu. Ya tapi ya itu kan urusannya, bukan urusan sampean, itu urusannya kita, urusan saya, urusan Kang Herman sih ngono-ngono itu. Urusannya sampean itu yang ngamplopi. Ini coba ketuker ngarangnya sampean. Ojo ketuk. Sampean ojo mikir kaya aku, si mikir kaya aku ya golongannya aku. Lah sampean itu mikirnya ya ikromen, guru ya ikromen. Paham? Lah repot kan kalau murid-murid kurang cerdas ini kan harus dipertegas. Ini umur akhir zaman. Ini musibah kita jadi kiai akhir zaman. Kiainya tutup wali, muridnya preman semua. Jadi kadang harus vulgar. Sing bahasa tadi itu bahasanya Mbah Mun. Lah kita ini kan kecil-kecilan ya pengikut dan penerus penderek. Lah sampean yang mikir cara sampean. Kulu washrabu wa la tusrifu, itu sampean yang makan. Kalau yang nyuguhi aqimu ta'am sebanyak-banyaknya. Makan 8 macam lauknya. Itu hadis jangan ketukar, ayatnya jangan ketukar supaya jangan israf. Ikan asin aja. Kau niki keliru. Si kudu qanaah itu kita yang disuguhi. Kalau yang nyuguhi ya baca kok kata Nabi aqimu ta'am. Sebanyak-banyaknya aqimu ta'am kok segala macam ditumplekno. Cuma kita yang makan tahu-tahu diri. Udah tahu panitia nungguin sisanya diembat juga. Ya saya sana kamu berkat kata panitia suwe.
Iya dong. Ya. Allah Akbar. Nggak belajar. Kita belajar ya Allah. Yuk kita simpulkan. Jadi sebaik-baik waktu kita adalah waktu yang pada saat itu kita bisa menyaksikan kehinaan diri kita, ketidakmampuan kita, sehingga klik jelas di hadapan kita yang mampu, yang hebat cuma Allah. Ketika makhluk lari dari kita, nggak usah diratapi. Teman-temanku sekarang pergi, sahabat karibku mengkhianatiku, nggak usah diratapi. Nggak usah diratapi. Ketika makhluk lari darimu, itu pertanda Allah membuka pintu kemesraan denganmu. Kalau kemesraan manusia itu ya cuma di lagu, kemesraan ini janganlah cepat berlalu, cuma di lagu. Di alam nyata itu nggak ada kemesraan makhluk kayak gitu, itu nggak ada. Wes, lek makhluk lari dari kita, itu tandanya Allah membuka pintu kemesraannya dengan kita. Jangan salah memanfaatkan peluang, malah meratapi pintu makhluk. Mepet di pintunya Allah. Ketika lisan kita digampangkan oleh Allah untuk doa, kan udah ada harapan. Pinjam kan YouTube merek, kan gitu merek. Ngarap-ngarap ini tuh merek. Ini yang jual tanah nggak laku, ono yang jual mobil tabrakan. Ini yang mau diharapkan nggak ada semua. Akhirnya kan mau tidak mau lidah kita. Ya Gusti kok gagal kabeh. Gusti kok gagal semua. Tanah yang katanya 10% nggak laku-laku. Mobil yang dapat sekitar ya bangsa 1 juta 2 juta mah dapat tabrakan. Yang biasa ngasih donatur mati, kok hilang semua. Akhirnya kan doa sama siapa? Sama Allah. Kalau kamu diringankan lidahmu untuk mipet doa minta sama Allah, karena makhluk sudah bungkam semuanya, itu tandanya ijabah itu tinggal nunggu turun. Celing, celing. Jadi jangan dipikirkan asbabnya. Ya, soalnya namanya kita lagi belajar. Aku ya belajar ngomong, sejatinya aku juga bisa. Aku ya saya kadang juga suka heran. Saya ngasih doa sampean supaya utang ke sahur kok gampang sampean ke sahurnya. Giliran aku utang gak ke sahur Allah. Ini gimana sih doa ini kemarin diijazahkan ke jemaah harus ke sahur semua. Giliran kita yang mengijazahinya kok sampai sekarang si kering ya sudahlah kita nikmati saja. Semuanya juga kehendak Gusti. Dinikmati saja. Mau gimana lagi? Maulaya